Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Komputer, Prodi D3 Teknik Komputer, kelas 3cc. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Mutiara Ayuda Silpa, Indri Iriani, Yuka Aditya Pratama. Kami di sini akan menjelaskan tentang konfigurasi BIOS dengan membandingkan antara dua laptop, yaitu laptop Asus dan laptop Acer Aspira 3. Sebelum menjelaskan tata cara masuk menu BIOS, di sini kami akan mengenalkan sedikit tentang apa itu BIOS. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System, yang mana diartikan sebagai sistem dasar yang mengatur proses input dan output data yang ada pada perangkat komputer. Pada dasarnya, BIOS memiliki fungsi utama sebagai pengatur tahap awal proses pemuaian atau startup komputer, sekaligus sebagai perangkat yang memastikan sistem operasi pada komputer benar-benar telah memuat kepada memori penyimpanan. Itulah perkenalan dari kami dan penjelasan sedikit tentang BIOS. Selanjutnya kami akan menjelaskan tata cara masuk menu BIOS. Sebelumnya perlu diketahui bahwa masuk ke menu BIOS ada beragam macam cara tergantung merek laptop tersebut. Pada umumnya, tata cara masuk menu BIOS bisa menggunakan tombol pada keyboard yaitu ESC, F10, F2, F12, dan juga tombol delete. Kali ini kami menggunakan dua laptop, yaitu laptop Asus X44 IUA dan laptop Acer Aspire A31422. Yang pertama itu laptop Asus. Untuk mengkonfigurasi BIOS dengan mengklik tombol power atau menghidupkan laptop. Ketika menghidupkan laptop, sembari menekan tombol F2. Ini adalah tampilan awal menu BIOS pada laptop Asus. Bisa dilihat di sini ada tampilan sistem yang menampilkan spesifikasi singkat laptop. Seperti versi BIOS, prosesor, kapasitas RAM, dan serial number laptop. Lalu ada untuk mengatur tanggal dan waktu. Kemudian ada menu advance yang terdapat penjelasan spesifikasi dari laptop, internal pointing device, lalu ada wake on lid open, fungsinya untuk menyalakan laptop ketika laptop dibuka. Ada Intel Virtualization Technology. Dengan mengaktifkan virtualisasi teknologi, Anda bisa meningkatkan performa dan menjalankan OS lain di OS Anda, yang sebenarnya melalui mode virtual. Misalnya, Anda menginstal software yang virtualisasi di sistem operasi Windows, kemudian menjalankan sistem operasi lain seperti Linux di dalamnya. Lalu ada Intel Esni. Tujuan utama dari ekstensi atau set instruksi ini adalah untuk meningkatkan kecepatan aplikasi yang melakukan inskripsi dan deskripsi menggunakan Advanced Encryption Standard atau AES. Kemudian ada VTD. Tujuan utamanya adalah untuk menjalankan virtual mesin di komputer dengan satu sistem hardware saja agar bisa berjalan secara optimal. Di bawahnya ada graphic configuration atau pengaturan grafik, smart setting, SATA configuration untuk mengkonfigurasi SATA, lalu network stack configuration, USB configuration untuk pengaturan USB. Menu ketiga yaitu menu boot adalah boot konfigurasi. Terdapat CSM support, yaitu sesuatu yang memungkinkan boot dalam mode BIOS lama pada sistem UEFI, kemudian launch CSM dan boot option. Kemudian ada boot option priorities, fungsinya untuk prioritas disk drive mana dulu yang akan di-booting pertama dan yang terakhir delete. Booting option fungsinya untuk menghapus boot option yang ada.
Keempat yaitu menu Security Administrator Password Status. Fungsinya untuk memasang password bagi user apabila akan melakukan pengaturan untuk masuk menu BIOS system. User password fungsinya mengatur keaktifan password pengguna. Lalu set master password fungsinya untuk menginput password master. Kebetulan di sini passwordnya belum saya setting semua. Dan terakhir yaitu save change and exit, fungsinya untuk keluar dari BIOS dan menyimpan pengaturannya. Lalu ada discard, change, dan exit, fungsinya untuk keluar dari BIOS tanpa menyimpan pengaturannya. Untuk save option ada save change, fungsinya untuk menyimpan pengaturan tentang keluar dari BIOS. Ada discard change, fungsinya untuk membatalkan pengaturan atau membuat pengaturan. Restore default, fungsinya untuk mengembalikan pengaturan. Ada boot override, fungsinya untuk pilihan boot ke hard drive tertentu sesuai isian. Lanjut ke laptop kedua, laptop Acer. Untuk masuk ke setting BIOS sama seperti sebelumnya, tekan F2. Terdapat 5 menu BIOS. Yang pertama yaitu information yang menjelaskan tentang spesifikasi laptop. Yang kedua ada menu main yang isinya bisa dilihat di layar. Ada menu security untuk isi dan penjelasan bisa dilihat di layar laptop. Lalu yang keempat ada menu boot dan terakhir ada menu exit. Jika kita lihat, perbedaan kedua BIOS laptop Acer dan laptop Asus ini adalah terdapat pada menu-menunya. Bentuknya tidak jauh berbeda, secara keseluruhan hampir sama. Namun pada BIOS laptop Asus tidak dijelaskan mengenai fungsi dari menu-menu yang dipilih, sedangkan pada BIOS laptop Acer, menu yang kita pilih terdapat penjelasan di samping kanan layar yang bisa membuat kita, para pengguna, mengetahui fungsinya. Baiklah, sekian penjelasan mengenai konfigurasi BIOS dari kelompok kami. Silakan teman-teman pelajari dan juga perhatikan secara langsung. Dari teman-teman, terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.